Adapun ruang lingkup dari hukum internasional itu lebih kerap disebut dengan hukum publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Almaira. Nomor pokok mahasiswa 201010038, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau. Mengenal hukum internasional. Apa sih yang dimaksud dengan hukum internasional itu? Istilah dari pengertian hukum internasional itu adalah yang pertama, hukum bangsa-bangsa, yang kedua, hukum antar negara dan hukum antar bangsa, yang ketiga, hukum dunia, dan yang keempat, hukum internasional. Menurut pendapat ahli Lassa Oppenheim yang mengatakan bahwa hukum internasional dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif. Adapun sumber dari hukum internasional itu ada dua. Yang pertama sumber hukum formal, yang kedua sumber hukum material. Sumber hukum formal merujuk pada pasal 7 Konvensi Den Haag ke-12 tanggal 18 Oktober 1907 yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut atau International Price Court, dan pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Yang kedua, sumber hukum material. Sumber hukum material meliputi traktat, resolusi Majelis Umum, putusan hukum, dan proposal dari The International Law Commission, sebuah statement yang dinyatakan oleh sekelompok orang terpelajar dan lainnya. Merujuk pada pasal 38 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili suatu perkara yang diajukan, maka Mahkamah Internasional harus mempergunakan yang pertama, perjanjian internasional, kedua, kebiasaan internasional, ketiga, prinsip-prinsip hukum umum, keempat, sumber tambahan hukum yaitu putusan-putusan pengadilan dan para pendapat sarjana terkemuka. Yang terakhir, putusan badan perlengkapan organisasi dan lembaga internasional. Adapun ruang lingkup dari hukum internasional itu lebih kerap disebut dengan hukum publik dikarenakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan batas lintas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Kemudian subjek dari hukum internasional itu yang pertama ada negara, kedua takhta suci atau Vatikan, yang ketiga ada Palang Merah Internasional, keempat organisasi internasional, kelima orang perorangan, dan yang terakhir adalah pemberontak dan pihak dalam sengketa. Adapun syarat dari subjek hukum internasional itu adalah pertama, suatu entitas haruslah memiliki personalitas hukum internasional. Yang kedua, agar dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum internasional, maka haruslah memiliki kecakapan tertentu. Nah, beberapa kecakapan tertentu yaitu yang pertama, mampu mendukung hak dan kewajiban internasional. Yang kedua, mampu melakukan tindakan yang bersifat internasional. Dan yang ketiga, mampu menjadi pihak dalam pembuatan perjanjian internasional. Dalam negara haruslah memiliki hukum, maka dalam hukum haruslah memiliki asas-asas tertentu. Adapun asas dari hukum internasional itu pertama, asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan umum, asas pasca sunt servanda, asas equality right, asas resiprositas, asas courtesy, asas rebus sixtantibus, asas persamaan derajat, asas keterbukaan, asas nebis in idem, asas jus cogan, asas inviolability dan immunity. Demikian pemaparan secara garis besar mengenai hukum internasional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.